Di tengah pinggiran kota Palembang, tepatnya di sebuah kampung kumuh di tepi Sungai Musi, hidup seorang remaja bernama Hafiz, berusia 15 tahun. Hafiz lahir dari keluarga sederhana yang dilanda kemiskinan. Ayahnya meninggal dunia saat Hafiz masih kecil, meninggalkan ibunya sebagai janda yang harus berjuang sendirian membesarkan anak semata wayangnya. Ibu Hafiz adalah seorang wanita yang tangguh. Namanya Siti. Ia bekerja sebagai pemungut biji sawit di perkebunan milik orang lain. Setiap pagi, ia berangkat ke kebun sawit yang jauh, memungut buah-buah sawit yang jatuh atau tersisa setelah panen. Biasanya biji-biji itu tercecer. Nah, di sanalah Siti akan memungutnya. Upahnya tak seberapa, seringkali hanya cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana. Rumah makan hanyalah gubuk kecil dari kayu dan bambu, tanpa listrik yang stabil dan sering bocor saat hujan deras. Hafiz tumbuh dalam keterbatasan, tapi ia memiliki hati yang penuh iman. Sejak kecil ia belajar membaca Al-Quran dari ibunya. Ibunya memang miskin, tapi beliau selalu menekankan pentingnya ilmu agama pada anak sematawayangnya itu. Hafiz adalah anak yang patuh, membantu ibunya membersihkan rumah atau mencari kayu bakar. Keluarga mereka sering makan seadanya, tapi Hafiz tak pernah mengeluh. Ia bermimpi menjadi hafiz Quran sejati. Menghafal 30 juz ayat suci adalah suatu impiannya. Di tengah kemiskinan, iman menjadi cahaya bagi mereka. Siti sering berdoa agar Hafiz dilindungi Tuhan dari segala musibah. Hafiz dikenal sebagai santri teladan di pengajian dekat rumahnya. Di kampung itu ada sebuah rumah tahfidz Quran sederhana yang didirikan oleh seorang ustadz lokal bernama Pak Haji. Ya, memang rumah tahfidz itu hanyalah sebuah bangunan kecil dengan dinding anyaman bambu, tapi menjadi tempat Hafiz menimba ilmu setiap sore setelah sekolah. Hafiz bergabung sejak usia 10 tahun dan kini ia telah hafal 2 juz Al-Quran, yaitu juz 1 dan juz 30. Ia menghafalnya dengan tekun, seiring mengulang-ulang ayat di malam hari sambil membantu ibunya. Di rumah tahfidz, Hafiz selalu datang tepat waktu, duduk di barisan depan, dan mendengarkan dengan khusyuk. Ustadz sering memuji Hafiz karena suaranya yang merdu saat Hafiz bertilawah dan kemampuannya mengingat ayat dengan cepat. Teman-temannya iri tapi juga mengagumi karena Hafiz tak pernah sombong. Ia sering membagi ilmunya, mengajari anak-anak kecil yang baru belajar meski keluarganya miskin. Hafiz tak pernah absen bahkan saat ibunya sakit. Rumah tahfidz menjadi pelarian baginya di tengah kerasnya hidup. Di sana ia belajar tidak hanya hafalan tapi juga akhlak mulia. Hafiz bermimpi menghafal seluruh 30 juz dan menjadi imam masjid suatu hari nanti. Ustadz bilang Hafiz punya bakat istimewa seperti diberkahi Tuhan. Hingga pada suatu malam, musibah pun terjadi. Hujan deras mengguyur Palembang tanpa henti, membuat suasana mencekam. Sungai Musi meluap, air mulai merayap naik ke kampung-kampung pinggiran. Hafiz sendirian di rumah. Ibunya belum pulang dari kebun sawit karena hujan deras menghalangi jalan. Ia khawatir. Air semakin naik mencapai lutut hingga berangsur-angsur mencapai pinggang. Warga kampung berteriak saling memanggil. Mereka mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Hafiz pun ikut bergabung dengan tetangga. Tapi arus air semakin kuat. Seorang warga baik hati, Pak RT, menggendong Hafiz di punggungnya karena remaja kecil itu tak bisa berenang. Mereka berpegangan tangan dengan warga lain, berusaha melintasi banjir menuju bukit terdekat. Tiba-tiba gelombang arus besar datang seperti monster ganas, menghantam tubuh Pak RT. Hafiz terlepas, tubuhnya terhampas ke dalam air keruh yang deras. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya hilang ditelan gemuruh hujan. Warga lain panik, tak bisa menjangkau. Hafiz hanyut terbawa arus, tubuhnya terguling-guling. Malam itu menjadi mimpi buruk. Hafiz terbawa hanyut oleh arus yang ganas. Tubuhnya terombang-ambing seperti daun kering. Ia tak bisa berenang, hanya bisa mengayuh tangan secara insting sambil berdoa dalam hati. Air keruh penuh lumpur dan sampah menyumbat mulutnya, membuatnya terdesak. Tiba-tiba sebatang kayu besar melayang dekatnya.
Hafiz meraihnya dengan sekuat tenaga, berpegangan erat seperti pegangan terakhir. Arus membawanya semakin jauh dari kampung, melewati jembatan dan rumah-rumah yang tenggelam. Tubuhnya sempat menempel ke tiang listrik yang menjulang di tengah air. Besi dingin itu menjadi sandaran sementara. Hafiz berteriak minta tolong. Suaranya parau karena kelelahan. "Tolong, tolong saya." Tapi tidak ada yang mendengar. Malam gelap dan hujan deras menutupi segalanya. Beberapa orang di tepi sungai melihat bayangan samar, tapi arus terlalu kuat untuk menolong. Hafiz merasa putus asa, tapi ayat Al-Quran yang dihafalnya muncul di pikiran, memberi kekuatan. Ia terus berpegang pada kayu, berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Arus semakin liar, membawanya ke hilir sungai yang tak dikenal. Hafiz sempat berpegangan dari satu batang kayu ke batang kayu lainnya. Akhirnya setelah berjam-jam hanyut, Hafiz terdampar di sebuah tebing curam di pinggir sungai. Tubuhnya lemas, basah kuyup, dan penuh luka gores. Ia merangkak naik ke daratan, tapi tanah basah membuatnya tergelincir. Tiba-tiba gemuruh keras terdengar dari atas. Longsor terjadi akibat hujan deras yang menggerus tebing. Bebatuan besar dan tanah longsor menimpa tubuh Hafiz, menjebaknya di bawah tumpukan. Ia tak bisa bergerak, hanya bisa menangis pelan. Ajaibnya, Hafiz masih bisa selamat. Ia terperangkap di antara dua celah lubang batu besar yang membentuk rongga kecil. Batu-batu itu seperti pelindung alami, mencegah tubuh Hafiz dari kehancuran. Udara masih bisa masuk melalui celah yang sempit. Meski gelap gulita, Hafiz merasa napasnya sesak. Tapi ia masih hidup. Ia berusaha berontak, namun batu terlalu berat. Dalam kegelapan ia melantunkan ayat Al-Quran yang dihafalnya, mencari ketenangan. Longsor itu seperti ujian berat, tapi Hafiz yakin Tuhan punya rencana. Hafiz berteriak minta tolong dari dalam rongga batu itu. Suaranya menggema, tapi tak terdengar keluar. "Tolong, ada yang dengar saya? Tolong!" Begitu kata Hafiz. Tapi hanya angin dan suara air sungai yang menjawab. Untung saja tidak ada air yang masuk ke dalam rongga batu itu, sehingga membuat Hafiz masih bisa bernapas. Udara segar menyusup melalui celah kecil. Ia merasa seperti Nabi Yunus di perut ikan, terperangkap tapi dilindungi. Gelap total membuatnya takut, tapi hafalannya menjadi teman. Ia mengulang juz 1 dan 30 berulang kali. Ayat-ayat itu menghangatkan hati. Tubuhnya dingin, tapi rongga batu seperti gua pelindung. Hafiz berdoa, memohon pertolongan supranatural dari Tuhan. Ia tak tahu berapa lama lagi dia akan bertahan. Tubuh Hafiz yang kecil dan ringkih itu, ia tetap berdoa agar bisa bertahan hidup. Air banjir akhirnya surut, tapi Hafiz masih tertimbun di dalam rongga batu. Ia lapar sekali, perutnya keroncongan, tubuh lemah tanpa makanan. Hafiz berdoa, "Ya Allah, tolong hamba-Mu." Tiba-tiba suara kepakan sayap terdengar. Seekor burung besar datang membawa sepotong roti di paruhnya. Burung itu mendarat dekat celah, meletakkan roti di depan Hafiz. Burung itu membawa sebelah roti, lalu dimasukkan ke dalam celah lubang. Di dalam lubang itu Hafiz tinggal mengulurkan lidahnya. Dia berhasil meraihnya. Kemudian Hafiz langsung mengunyah roti tersebut. Entah dari mana burung itu datang. Yang jelas, setiap hari burung itu bisa datang 4-3 kali membawa potongan roti. Bukan hanya roti saja, terkadang biji-bijian buah. Buah itu dimasukkan ke dalam lubang, kemudian dimakan oleh Hafiz. Sementara itu, tim SAR mulai mencari korban banjir. Banyak dari para korban yang meninggal dunia dan juga luka-luka. Namun yang menjadi fokus utama adalah hilangnya Hafiz. Hafiz sudah 14 hari hilang dan tidak ditemukan. Setiap hari ibunya Hafiz menangis. Dia tidak sanggup menerima kenyataan kalau anaknya itu hanyut dibawa oleh banjir. Tidak ada yang tahu, ternyata Hafiz masih bertahan hidup di dalam rongga sempit antara dua batu besar. Meski sudah hampir 2 minggu terperangkap,
Tubuhnya semakin lemah, tapi semangatnya tak pernah pudar. Setiap hari ia melantunkan hafalannya dengan suara pelan namun penuh khusyuk. Ayat-ayat dari juz 1 dan juz 30 bergema di ruang yang gelap, seperti cahaya yang menerangi hatinya. Ia mengulang surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat pertama hingga akhir, lalu beralih ke surah-surah pendek di akhir Al-Quran. Hafalan itu menjadi obat bagi rasa takut dan kesepiannya. Burung misterius itu terus datang setiap pagi dan sore membawa potongan roti, buah kecil, bahkan sepotong ikan kering yang entah dari mana asalnya. Hafiz meraih makanan itu dengan lidahnya dan segera mengunyah makanan tersebut. Air banjir yang sudah surut meninggalkan aliran kecil di celah batu. Cukup untuk Hafiz menjilat dan minum. Air itu dingin dan segar, seolah Tuhan menyediakan rezeki tak terduga. Namun suatu hari di tengah ketenangan, bahaya baru muncul. Seekor kalajengking hitam besar merayap mendekati celah tempat Hafiz berbaring. Sengatannya terlihat tajam, mengkilap di cahaya redup yang menyusup. Hafiz panik, jantungnya berdegup kencang. Ia berteriak sekuat tenaga, "Allahu Akbar, tolong!" kata Hafiz. Suaranya bergema di rongga batu, tapi kalajengking terus mendekat, merayap ke arah kakinya yang terbuka. Hafiz mencoba menggerakkan tangan untuk mengusir, tapi batu menahan gerakannya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, memohon perlindungan dari Allah. Di dalam rongga batu yang sempit dan gelap, Hafiz tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin dan licin merayap di wajahnya. Ternyata kalajengking itu sudah masuk ke dalam lubang. Dengan capit yang kuat, kalajengking itu langsung mencapit hidungnya Hafiz. Rasa sakit menusuk tajam seperti jarum panas menembus kulit. Hafiz berteriak kesakitan. "Aduh, ya Allah, tolong!" Suaranya bergema keras di ruangan yang sempit itu. Tapi tak ada yang mendengar selain dirinya sendiri. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Perasaannya bercampur aduk antara rasa takut dan perih yang luar biasa. Ia mencoba menggelengkan kepala, tapi batu di sekitarnya membatasi gerakan. Capit kalajengking semakin mengencang, menarik hidungnya hingga berdarah. Hafiz menggigit bibir bawahnya kuat-kuat agar tidak pingsan karena rasa sakit. Lalu, tanpa diduga, kalajengking itu melepaskan capitannya, langsung menuju mata Hafiz yang terbuka lebar karena panik. Kalajengking itu mencapit mata Hafiz, menggores kelopak matanya, dan sengatannya terangkat tinggi, siap menyengat bola mata yang rapuh. Hafiz bisa merasakan hembusan dingin dari sengatan itu mendekat ke pupil matanya. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal. Ia berdoa dalam hati dengan cepat, mengulang ayat kursi berulang-ulang. Rasa sakit di hidungnya masih menyiksa. Darah menetes ke bibirnya. Tapi ancaman terbesar kini ada di depan mata. Sengatan yang bisa membutakan selamanya. Hafiz pasrah, hanya bisa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat terdesak seperti itu, tiba-tiba cahaya redup dari celah atas rongga batu, terhalang oleh bayangan besar. Itu adalah seekor burung elang. Burung yang gagah itu muncul, berdiri tepat di mulut lubang kecil yang menjadi satu-satunya sumber udara bagi Hafiz. Matanya tajam menyala, sayapnya terbentang lebar menutupi langit malam. Tanpa ragu elang itu menukik masuk ke dalam rongga sempit. Kakinya yang kuat dan bercakar tajam langsung menyambar tubuh kalajengking hitam itu. Cakar elang mencengkram kalajengking dengan presisi, menariknya keluar dari dekat mata. Hafiz merasakan hembusan angin kencang dari sayap elang, tapi juga ia merasakan rasa sakit yang sangat menusuk ketika salah satu cakar elang sengaja menggores pipi dan dahi kirinya Hafiz. Darah segar mengalir dari luka gores yang dalam. Tapi rasa perih itu tak sebanding dengan rasa syukur, yang artinya dia selamat dari sengatan kalajengking. Kalajengking itu dibawa keluar oleh elang dan dimakan begitu saja. Hafiz sangat bersyukur. Dia pun mengucapkan terima kasih pada Tuhannya yang telah menjaganya sejauh ini. Rongga batu kembali sunyi, hanya suara napas Hafiz dan aliran air kecil yang tersisa. Ia kembali melantunkan ayat-ayat hafalannya, semakin yakin bahwa pertolongan akan datang. Setelah malam penuh mukjizat dengan burung elang, keesokan paginya Hafiz masih terperangkap di rongga batu itu.
Wajahnya penuh luka gores dari cakaran elang, tapi matanya tetap utuh dan hatinya penuh syukur. Ia terus melantunkan ayat-ayat hafalannya dengan suara lemah, berharap pertolongan datang. Di luar, tim SAR yang tak kenal lelah terus menyisir area longsor di tebing pinggir sungai. Mereka menggunakan alat berat kecil untuk menggali tumpukan batu dan tanah yang longsor. Ibu Hafiz yang bernama Siti ikut serta meski tubuhnya lelah dan mata bengkak karena menangis. Ia berteriak memanggil nama anaknya setiap kali tim mendekati lokasi yang dicurigai. Tiba-tiba, seorang tim SAR mendengar suara samar dari dalam tumpukan batu. Suara itu adalah khas dari suaranya Hafiz yang sedang melantunkan tilawah Quran. Suara itu pelan tapi terdengar jelas. "Ada suara, cepat gali di sini," kata tim SAR. Tim segera bekerja lebih keras menggunakan skop dan tangan kosong untuk membersihkan bebatuan. Setelah hampir 1 jam menggali, mereka berhasil membuka celah lebih lebar. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk, menyilaukan mata Hafiz yang sudah terbiasa gelap. Ia melihat wajah-wajah orang asing, lalu ibunya yang berlari mendekat sambil menangis terseduh. "Hafiz, anakku." Tangan-tangan kuat mengangkat tubuh kurus Hafiz yang akhirnya bisa keluar dari rongga tersebut. Ia lemas tapi masih sadar. Tim medis langsung memberikan oksigen dan air, membalut luka-lukanya. Hafiz hanya bisa tersenyum lemah sambil berbisik, "Alhamdulillah," ucap Hafiz. Berita penemuan Hafiz menyebar cepat. Warga kampung menangis haru. Keajaiban burung, roti, dan elang menjadi cerita yang diceritakan turun-temurun. Hafiz selamat. Kejadian-kejadian yang dialami Hafiz itu ia ceritakan pada keluarganya. Ketika mendengar cerita itu, banyak keluarganya yang menangis. Mereka bersyukur karena Allah telah menjaga Hafiz. Dari cerita-cerita Hafiz juga banyak orang-orang yang tadinya berandalan menjadi tobat. Banyak orang yang tadinya tidak sholat. Banyak orang yang tadinya tidak pernah sholat, jarang baca Al-Quran, menjadi lebih taat dan taubatan nasuha. Begitulah kisah tentang Hafiz. Semoga kita semua dapat mengambil hidayah atau hikmah dari kisah yang Mbah ceritakan. Sekian dari Mbah dan salam merinding.